Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. AS Roma bakal gaspol datangkan Luis Henrique setelah rampungkan transfer Mora. AS Roma dikabarkan siap mengejar Luis Henrique dari Inter Milan setelah menuntaskan transfer Rodrigo Mora. Sebagaimana dilaporkan Sky Sport, Roma memang sudah mempersiapkan langkah untuk merekrut Luis Henrique, namun, klub ibu kota Italia itu belum akan langsung menyelesaikan negosiasi karena masih memiliki satu agenda transfer yang harus dituntaskan terlebih dahulu. Roma saat ini fokus menyelesaikan transfer Rodrigo Mora. Setelah kesepakatan tersebut rampung, barulah Giallorossi akan melakukan langkah konkret untuk merekrut Luis Henrique dari Inter. Giallorossi telah menunjukkan ketertarikan terhadap Luis Henrique, dan melihatnya sebagai tambahan menarik untuk sektor sayap. Karakteristik Luis Henrique membuatnya cukup cocok dengan kebutuhan Roma. Ia memiliki kemampuan bermain di area sayap, membawa bola, serta memberikan variasi dalam serangan. Bagi Roma, fleksibilitas menjadi salah satu alasan mengapa sang pemain menarik. Namun, klub ibu kota tidak ingin melakukan dua operasi besar secara bersamaan. Mereka memilih menyelesaikan transfer Mora terlebih dahulu sebelum benar-benar menyerang Inter untuk Luis Henrique. Strategi tersebut menunjukkan bahwa Roma ingin memastikan struktur finansial mereka tetap terkendali. Cifu tak terburu-buru mainkan Spence. Diouf jadi starter di laga Inter versus Monza. Inter Milan akhirnya mendapatkan tambahan yang dinantikan di sektor kanan. Jed Spence telah resmi bergabung dengan Nerazzurri, dan langsung mulai berlatih untuk memahami sistem permainan Christian Cifu. Kehadiran pemain timnas Inggris tersebut diharapkan dapat memberikan solusi setelah kepergian Denzel Dumfries. Spence memiliki pengalaman bermain di posisi bek sayap, dan dinilai mampu memberikan energi baru di sisi kanan. Namun, para pendukung Inter tampaknya masih harus bersabar untuk melihat Spence tampil sejak menit pertama. Menghadapi Monza dalam laga perdana Serie A di San Siro pada Sabtu, Cifu diprediksi tidak ingin mengambil keputusan terburu-buru. Seperti yang dilaporkan L'Interista, situasi tersebut membuat Andy Diouf berada di posisi terdepan untuk mendapatkan tempat di starting 11 melawan Monza. Pemain Prancis itu menjadi salah satu kejutan positif. Dalam rangkaian pertandingan pramusim Inter, Diouf mampu menjalankan tugas di sisi kanan dengan cukup meyakinkan, dan menunjukkan bahwa dirinya dapat memberikan solusi berbeda bagi Cifu. Calhanoglu puji Christian Cifu, sebelum dia datang, kami seperti sudah tamat. Hakan Calhanoglu buka suara mengenai perubahan yang dirasakan Inter Milan, setelah pergantian pelatih dari Simone Inzaghi ke Christian Cifu. Dalam wawancara panjang bersama beIN Sports Australia, gelandang asal Turki tersebut membicarakan berbagai hal, termasuk karakter Cifu, hubungan dengan Inzaghi, hingga bagaimana skuad Nerazzurri bangkit setelah mengalami periode sulit. Ada satu pernyataan Calhanoglu yang langsung menarik perhatian. Menurutnya, banyak orang menganggap Inter sudah mati setelah apa yang terjadi pada musim sebelumnya. Namun, para pemain justru menunjukkan mentalitas kuat dan menjawab semua keraguan melalui performa di lapangan. Dan di balik kebangkitan tersebut, Calhanoglu melihat sosok Cifu memiliki pendekatan yang sangat berbeda. Calhanoglu mengakui bahwa situasi Inter sempat berada dalam kondisi sulit setelah kegagalan besar yang dialami Nerazzurri pada musim sebelumnya. Banyak pihak mempertanyakan kemampuan tim untuk kembali bangkit. Namun, para pemain Inter memilih memberikan respons melalui permainan di lapangan. Harga tinggi jadi penghalang Inter rekrut Malik Fofana. Inter Milan tampaknya tidak akan menjadikan Malik Fofana sebagai bagian dari rencana transfer mereka dalam waktu dekat. Winger kiri asal Belgia yang bermain untuk Lyon tersebut memang memiliki reputasi sebagai salah satu talenta muda menarik di Eropa. Namun, harga yang dipasang klub Prancis itu membuat Inter memilih untuk tidak membuka negosiasi. Menurut laporan terbaru dari L'Interista, Lyon menilai Fofana dengan harga lebih dari 30 juta euro.
Angka tersebut dianggap terlalu tinggi bagi Inter, terutama karena Nerazzurri memiliki prioritas transfer lain yang lebih mendesak. Setelah kedatangan Jed Spence resmi diumumkan, fokus Inter kini beralih kepada target berikutnya, yakni Curtis Jones. Selain itu, manajemen juga harus menyelesaikan sejumlah pemain yang berpotensi meninggalkan klub, baik secara permanen maupun melalui peminjaman. Ketertarikan terhadap Fofana sebenarnya dapat dipahami. Pemain kelahiran 2005 tersebut memiliki kemampuan bermain di sektor sayap kiri, kecepatan, teknik, dan potensi perkembangan yang besar. Namun, Inter saat ini tidak berada dalam posisi untuk mengeluarkan lebih dari 30 juta euro hanya untuk mengejar satu target tambahan. Lyon memiliki posisi tawar yang kuat karena Fofana masih muda dan kontraknya memberikan ruang bagi klub untuk mempertahankan pemain tersebut jika tidak ada tawaran sesuai valuasi mereka. Bagi Inter, situasi tersebut membuat transfer menjadi kurang menarik secara finansial. Inter gaspol kejar Delgado, tawaran diluncurkan dalam beberapa hari ke depan. Inter Milan dikabarkan segera mengajukan tawaran formal kepada Boca Juniors untuk merekrut Milton Delgado. Seperti yang dilaporkan media Argentina El Intransigente, Inter berencana mempercepat langkah dan dalam beberapa hari ke depan diperkirakan akan mengajukan tawaran formal kepada Boca Juniors. Namun, Nerazzurri bukan satu-satunya klub yang bergerak. AC Milan juga disebut sedang mempersiapkan proposal untuk mencoba meyakinkan Boca agar melepas sang gelandang. Inter tampaknya menyadari bahwa persaingan untuk mendapatkan Delgado semakin ramai. Karena itu, Nerazzurri ingin segera mengajukan proposal resmi sebelum klub-klub lain mengambil posisi lebih kuat dalam negosiasi. Strategi tersebut cukup masuk akal. Pasalnya, ketertarikan terhadap Delgado tidak lagi datang dari satu atau dua klub. Sejumlah klub Eropa telah mengikuti perkembangan sang pemain dan melihatnya sebagai salah satu talenta muda menarik dari sepak bola Argentina. Inter pun harus bergerak cepat, jika ingin menghindari perang harga yang lebih besar. Milton Delgado merupakan salah satu pemain muda yang mulai mendapatkan tempat penting di Boca Juniors. Di Marzio, Inter intensif hubungi Liverpool untuk Curtis Jones, minta harga diturunkan. Inter Milan semakin serius dalam upayanya mendatangkan Curtis Jones dari Liverpool. Setelah sejumlah laporan mengenai komunikasi antara kedua klub, kini kabar terbaru dari pakar transfer Gianluca Di Marzio menyebut bahwa kontak Inter dan Liverpool semakin intens. Nerazzurri disebut memiliki keinginan kuat untuk menjadikan Jones sebagai tambahan baru di lini tengah Christian Cifu. Namun, ada satu persoalan utama yang masih menghambat transfer tersebut, yakni harga yang diminta Liverpool. Inter ingin klub Liga Inggris tersebut menurunkan tuntutan mereka agar kesepakatan dapat tercapai. Berbicara kepada Sky Sport, Gianluca Di Marzio memberikan perkembangan terbaru mengenai situasi Curtis Jones. Inter semakin intensif melakukan kontak dengan Liverpool untuk Curtis Jones, untuk mencoba mendapatkannya dengan kondisi yang tepat. Inter ingin Liverpool menurunkan permintaan mereka, ujar Di Marzio. Pernyataan tersebut mempertegas bahwa Inter tidak sekadar melakukan pemantauan. Komunikasi antara kedua klub sudah berlangsung secara serius, untuk mencari formula yang memungkinkan transfer terrealisasi. Tacinardi, Inter di atas semua tim Serie A, Juventus di baris kedua. Persaingan menuju Scudetto mulai menjadi pembicaraan hangat, menjelang bergulirnya musim baru Serie A. Mantan gelandang Juventus, Alessio Tacinardi, turut memberikan penilaiannya mengenai peta kekuatan tim-tim papan atas Italia. Menurut Tacinardi, Inter Milan berada di level teratas dan memiliki skuad terbaik di Italia, sementara Juventus masih harus bekerja keras jika ingin benar-benar menjadi kandidat utama perebutan gelar. Tacinardi menempatkan Juventus di baris kedua. Dalam gambaran persaingan Scudetto, ia menilai Inter masih berada di atas semua pesaing, sedangkan Napoli juga memiliki sedikit keunggulan dibandingkan Bianconeri. Penilaian Tacinardi terhadap Inter sangat jelas.
Menurut mantan pemain Juventus tersebut, kualitas skuad Nerazzurri masih menjadi yang terbaik di Serie A. Dari segi skuad, Inter lebih superior daripada semua tim di Italia, ujarnya kepada Sport Mediaset. Pernyataan tersebut menunjukkan betapa kuatnya penilaian Tacinardi terhadap kedalaman skuad Inter. Nerazzurri memang memiliki kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda, yang membuat mereka tetap menjadi salah satu kandidat terkuat untuk Scudetto. John Stones diproyeksikan dapat manajemen menit bermain ala Acerbi di Inter Milan. John Stones diprediksi bakal mendapat pengelolaan menit bermain serupa gaya Francesco Acerbi di Inter Milan. Federico Di Marco tampil menonjol di pramusim. Bek tengah asal Inggris berusia 32 tahun itu meninggalkan Manchester City sebagai pemain bebas transfer, salah satunya akibat sejumlah cedera yang membuatnya hanya bermain 38 pertandingan di seluruh kompetisi dalam 2 musim terakhir. Untuk John Stones, menurut Corriere della Sera, di Milan diperkirakan akan diterapkan pengelolaan menit bermain gaya Francesco Acerbi, yakni memilih sejumlah penampilan penting yang bisa memberinya kontinuitas tanpa beban kelebih. Media tersebut menyebut pemain paling bersinar sepanjang pramusim adalah Federico Di Marco. Ini menjadi kabar baik mengingat pekerjaan di sisi sayap sebaliknya masih terus berjalan. Andy Diouf digambarkan sebagai ide gila yang terus menunjukkan bahwa dirinya bisa bersaing sebagai bek kanan, sebuah inovasi taktik dari Cifu yang masih punya ruang berkembang. Bahkan dengan kehadiran Jet Spence yang akan berguna di kedua sisi lapangan, media tersebut juga tidak menutup kemungkinan Inter mendatangkan bek kanan tambahan jika Luis Henrique benar-benar dilepas, mengingat menggantikan gol dan assist yang biasa disumbang Denzel Dumfries bukan perkara mudah. Mkhitaryan masih jadi andalan Inter, Gazzetta, dia belum habis. Usia mungkin terus bertambah, tetapi Henrikh Mkhitaryan kembali menunjukkan bahwa pengalaman dan kecerdasan bermain tidak mudah hilang. Gelandang veteran Armenia tersebut tampil meyakinkan ketika Inter menghadapi Real Betis dalam pertandingan uji coba pramusim di Bari. Penampilannya menjadi salah satu sisi positif bagi Christian Cifu menjelang dimulainya musim kompetitif. Mkhitaryan bukan sekadar menjalankan tugasnya, ia kembali memperlihatkan ketenangan, kecerdasan membaca permainan, serta kemampuan menjaga keseimbangan lini tengah. Performa tersebut sekaligus menjadi jawaban bagi mereka yang mulai meragukan apakah Mkhitaryan masih mampu menjadi bagian penting dari Inter Milan. La Gazzetta dello Sport memberikan penilaian positif terhadap penampilan Mkhitaryan. Media Italia tersebut menilai sang gelandang masih memiliki kualitas yang membuatnya dapat diandalkan dalam berbagai situasi. Gazzetta menulis, "Siapa yang mengira dia adalah komet kuno yang ditakdirkan menghilang dari langit Inter? Mereka benar-benar salah besar. Pemain Armenia itu selalu dapat diandalkan, kapanpun dan dimanapun, bahkan dalam pertengahan Agustus yang aneh di Apulia." Kalimat tersebut menggambarkan betapa besarnya apresiasi Gazzetta terhadap performa Mkhitaryan. Resmi, Thomas Brenbrough tinggalkan Inter dan gabung Avellino. Thomas Brenbrough resmi meninggalkan Inter dan bergabung dengan Avellino, klub yang bermain di Serie B Italia. Transfer tersebut telah diumumkan secara resmi oleh pihak Avellino. Kedua klub menyepakati formula peminjaman dengan opsi pembelian, serta hak pembelian kembali untuk Inter. Formula tersebut memberikan kesempatan bagi Brenbrough untuk mendapatkan pengalaman bermain lebih banyak di level profesional, sementara Inter tetap mempertahankan kendali atas masa depan sang pemain. Dalam pernyataan resminya, Avellino mengonfirmasi bahwa klub telah mendapatkan hak atas jasa Brenbrough dari Inter secara temporer. Avellino menyebut, US Avellino 1912 mengumumkan telah memperoleh dari FC Internazionale Milano, secara temporer dengan hak opsi dan kontra opsi, hak atas jasa pemain Thomas Brenbrough. Dengan demikian, Brenbrough akan melanjutkan karirnya di Irpinia dan memulai pengalaman baru dalam kompetisi sepak bola profesional Italia. Bagi pemain muda seperti dirinya, kesempatan tersebut sangat penting untuk meningkatkan jam terbang.
Agen Perisic, saat ini belum ada pergerakan dari Inter, kami menunggu perkembangan. Rumor mengenai kemungkinan Ivan Perisic kembali ke Inter Milan, kembali mencuat di tengah semakin panasnya bursa transfer Nerazzurri. Inter memasuki periode penting dalam beberapa pekan terakhir bursa transfer musim panas ini, sejumlah pemain berpotensi datang maupun pergi, dan salah satu situasi yang bisa memengaruhi rencana klub adalah masa depan Luis Henrique. Jika pemain Brasil tersebut benar-benar meninggalkan Giuseppe Meazza, Inter berpotensi kembali mencari pemain di sektor sayap. Nama Perisic kemudian muncul sebagai salah satu opsi yang dikaitkan dengan Nerazzurri. Namun, untuk saat ini, belum ada negosiasi konkret. Hal tersebut ditegaskan langsung oleh agen Perisic, Frane Jurčević. Dalam wawancara dengan TV Nerazzurra, Jurčević memberikan jawaban singkat tetapi cukup jelas mengenai kemungkinan kembalinya Perisic ke Milan. Saat ini, dalam hal Perisic CB dan Inter, belum ada yang bergerak, kami menunggu perkembangan, ujar sang agen. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sampai sekarang belum ada langkah konkret dari Inter, untuk membawa kembali mantan pemainnya tersebut. Namun, kalimat kami menunggu perkembangan juga membuka ruang bagi kemungkinan perubahan situasi. Terutama karena bursa transfer masih berjalan, dan Inter belum sepenuhnya menutup aktivitas mereka. Thuram segera kembali berlatih penuh, Spence juga siap gabung skuad Inter jelang lawan Monza. Inter Milan mendapatkan kabar positif, menjelang pertandingan pembuka Serie A musim ini. Penyerang andalan, Marcus Thuram dan pemain anyar Nerazzurri, Jed Spence sama-sama semakin dekat untuk bergabung penuh dengan skuad asuhan Christian Cifu. Nerazzurri akan menghadapi Monza pada Sabtu, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat di Stadio Giuseppe Meazza. Setelah melewati rangkaian persiapan pramusim, Cifu kini mulai mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai komposisi skuad yang akan digunakannya. Menurut La Gazzetta dello Sport, Thuram dijadwalkan kembali berlatih bersama rekan-rekannya secara penuh setelah sebelumnya hanya menjalani sebagian sesi latihan. Sementara itu, Spence juga mulai menjalani proses adaptasi sebagai pemain baru Inter. Kabar paling menggembirakan datang dari Marcus Thuram. Penyerang asal Prancis tersebut sebelumnya belum mengikuti seluruh sesi latihan bersama pemain yang baru kembali dari pertandingan melawan Real Betis. Namun, kondisinya terus menunjukkan perkembangan positif. Thuram sebelumnya telah menjalani latihan sebagian bersama rekan-rekannya. Kini, ia dijadwalkan kembali berlatih penuh bersama skuad. Kembalinya sang striker tentu menjadi kabar penting bagi Cifu.